Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Bilangan pasalnya yang ke-16 sampai 18 dengan judul Pembelaan Tuhan. Menjadi orang pilihan Tuhan tidak berarti kita bebas dari para penentang. Musa adalah tokoh rohani terbesar bagi bangsa Israel, namun ia pun tidak bebas dari para penentang. Bilangan pasal 16 sampai 17 mengisahkan pemberontakan yang harus dialami oleh Musa yang didalangi oleh Korah, Datan, dan Abiram. Mereka juga mengajak para pemimpin-pemimpin Israel yang ternama, sehingga ini menjadi pemberontakan terbesar yang pernah dialami oleh Musa dan Harun. Para pemberontak menggunakan kata-kata yang manis, yang seolah-olah nampak rohani, namun sebenarnya dilandasi dengan hati yang jahat, kesombongan, kepentingan diri atau golongan, iri hati, serakah, nafsu akan kuasa, dan tidak menghormati kehendak Allah. Kira-kira 1500 tahun setelah peristiwa ini, Yudas mengingatkan bahwa orang-orang yang demikian binasa karena kedurhakaan atau pemberontakan seperti Korah. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, demokrasi tidak selalu sesuai dengan teokrasi. Istilah Latin menyatakan Vox Populi Vox Dei, yang artinya suara rakyat suara Tuhan. Pernyataan ini tidaklah selalu benar. Kisah ini menunjukkan bagaimana rakyat mayoritas menentang Tuhan. Saudara, ada kalanya kita harus berhadapan dengan orang banyak ketika menyatakan kebenaran. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Tetapi Injil, kebenaran, harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Yang kedua, Tuhan menyertai orang benar. Pada akhirnya, hasil akan membuktikan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh dan tergeletak. Justru di masa di mana tidak ada lagi yang dapat diandalkan, di saat kita lemah, kuasa Tuhan sempurna. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Tercatat dalam Markus pasal 13 ayat 9 sampai 11. Bahkan jika kita dibenci semua orang karena nama Tuhan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan begitu memperhatikan peristiwa ini dengan berulang kali menyampaikan firman-Nya. 4 kali di pasal 16, 2 kali di pasal 17. Tuhan memperhatikan dan menyertai. Yang ketiga, benci dosanya, kasihi orangnya. Meskipun orang Israel memberontak, Musa tetap berdiri di hadapan Tuhan bagi orang Israel. Ini adalah suatu tindakan keimaman di mana Musa tetap bersyafaat bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Refleksi, apakah renungan ini menggambarkan situasi Anda? Maukah Anda memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang ada? Maukah Anda berdoa untuk situasi ini? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang jahat ini, bimbing aku untuk terus berdiri dalam kebenaran. Amin.